sampai 11:10. Terima kasih, Bu. Hemat Kabupaten Bulukumba, yang terhormat Bapak Ibu Panitia Madrasah, pengurus KKG, pengurus Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Bulukumba, pengurus IGI wilayah, malah di sini ada pengurus Ikatan Guru Indonesia Pusat, Ibu Umi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya mohon maaf karena tadi agak terlambat bergabung karena saya mengurus dulu acara pelantikan PKK di Kecamatan Bilau Ale. Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, pada kesempatan ini saya diberi kepercayaan oleh pengurus KKG untuk menyampaikan materi tes berbasis komputer dengan memanfaatkan aplikasi Quiz Creator. Untuk itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas undangannya, atas kepercayaannya yang diberikan kepada saya, sehingga kita dapat bertemu di ruang virtual ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Apa itu aplikasi Quiz Creator? Aplikasi Quiz Creator itu adalah semacam suatu perangkat lunak untuk pembuatan soal. Jadi kita bisa memanfaatkan Quiz Creator untuk membuat tes yang berbasis online maupun yang berbasis offline. Jadi dengan menggunakan Quiz Creator kita tidak semata-mata bisa melakukan tes secara online saja. Jadi mulai dari download aplikasi, kemudian install aplikasi, kemudian bekerja sampai jadi tes online-nya, semua kita lakukan secara offline. Nanti setelah selesai semuanya, tinggal penggunaannya baru kita memanfaatkan online. Jadi tidak membuat kita terlalu kewalahan, yang mana tidak mengharuskan kita bekerja secara online pun. Bapak Ibu yang saya hormati, itu mungkin sekilas tentang aplikasi Quiz Creator. Untuk apa itu aplikasi Quiz Creator? Nah, antara lain Wondershare Quiz Creator ini merupakan salah satu opsi atau alternatif dalam usaha kita untuk membuat perangkat tes yang interaktif. Artinya dengan Quiz Creator ini tentu menarik minat anak-anak untuk mengerjakan soal-soal yang kita sebarkan. Baik itu ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun, maupun ujian-ujian. Selain itu, Wondershare Quiz Creator juga merupakan software yang dapat membantu dan mempermudah kita dalam membuat kuis-kuis atau soal, baik itu dalam bentuk uraian, pilihan ganda, memasangkan, multi respon, dan lain-lain. Jadi banyak bentuknya. Ini semua nanti akan kita bahas tuntas pada saat kita melakukan kegiatan workshop. Bapak Ibu yang saya hormati, apa itu kelebihan dari Quiz Creator? Jadi Quiz Creator ini mempunyai banyak kelebihan. Di antara lain mudah dipelajari. Nah, ini nanti kita akan belajar bagaimana cara merancang soal lebih cepat. Kemudian programnya juga mudah dioperasikan. Hasilnya sangat memuaskan karena kita bisa menampilkan tulisan, gambar, video, suara, dan animasi.
Kemudian dilengkapi dengan pengaturan seperti warna, background, jenis huruf, dan lain-lain. Dapat mengatur pembatasan waktu. Jadi waktu kuis bisa kita atur apakah itu hanya 10 menit, 90 menit, 1 jam, sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya soal dapat diacak. Jadi misalnya antara si A, si B, si C, si D peserta tes itu tidak bisa saling mencontek. Karena mungkin si A nomor satunya soalnya berbeda dengan si B, si C, dan seterusnya. Jadi soalnya diacak. Dapat juga soalnya tidak diacak, tergantung pengaturan kita pada saat kita membuat soalnya. Berikut dapat mengaktifkan fungsi pembacaan soal oleh komputer. Jadi komputer bisa membacanya. Selanjutnya aman. Jadi biar komputer kita rusak, hilang, data kita habis, kita masih tetap bisa mendapatkan quiz creator karena disimpan secara online melalui cloud. Didukung dengan 9 variasi pertanyaan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ada pilihan ganda, ada uraian, ada menjodohkan, ada memasangkan, dan lain-lain. Ada multi respon, jadi banyak pilihannya. Tetapi di samping kelebihan-kelebihan itu, ada pula kekurangannya. Apa kekurangannya? Nah, kekurangan dari quiz creator antara lain adalah software ini untuk beberapa komputer, jadi ada beberapa komputer yang tidak bisa menampilkan preview. Nah, ini mungkin karena pengaruh jenis komputernya. Mungkin karena juga kenapa tidak bisa preview, ya mungkin karena quiz creator bekerja atas bantuan program yang lain juga, seperti MS Office dan Flash Player. Jadi kalau di komputer kita tidak ada flash playernya, maka otomatis tidak bisa kita preview. Berikutnya, bagaimana mengoperasikan aplikasi Wondershare Quiz Creator. Ini adalah tampilan halaman pertama dari Quiz Creator. Jadi ada create a new quiz, ini untuk membuat quiz baru. Bisa juga import dari Excel. Bisa juga kita membuat survei. Kemudian membuka survei yang sudah ada tersimpan, tetapi kita mau mengeditnya. Bisa juga membuka quiz yang sudah ada, kita tinggal mengeditnya. Dan itu adalah beberapa teknik membuka quiz creator. Nah, selanjutnya bagaimana caranya? Nah, mula-mula tentu kita menginstal. Nanti saya akan share aplikasi quiz creator bersama teman-temannya. Karena bukan hanya quiz creator, di sini ada beberapa pendampingnya seperti software yang lainnya. Nah, cara pada saat kita menginstal, jadi Bapak Ibu guru hebat harus ingat bahwa sebelum kita menginstalnya, jaringan WiFi harus dimatikan atau di offline. Kenapa? Karena kita akan bekerja secara offline, karena nantinya hasilnya akan kita share atau sebar dengan 2 cara, yaitu cara offline dan cara online. Nah, jadi ingat dimatikan WiFi sebelum menginstal. Jadi ini perlu sekali. Setelah diinstal akan muncul 2 gambar seperti ini. Jadi ada gambar pertama adalah QMS dan gambar kedua adalah Wondershare Quiz Creator. Maka yang QMS ini dihapus, dihilangkan dari layar kita. Nah, di-delete. Selanjutnya yang ini yang tersisa setelah dihapus. Nah, ini dibuka. Tapi ingat tetap dalam keadaan tidak terhubung dengan jaringan. Nah, setelah terbuka, maka akan muncul tampilan seperti ini di register.
dimasukkan registernya, lisensi emailnya. Ini juga saya akan share lisensi email dan registration code. Nanti akan dibagikan pada saat kita melakukan workshop. Nah, ini adalah tampilan awal setelah terbuka. Berikut, kita akan mencoba membuat kuis baru dengan cara klik kreasi a new quiz. Selanjutnya, kita akan membuat kuis dengan beberapa pilihan berjudul, kemudian klik nama pembuatnya, klik data pembuatnya, kemudian masukkan foto pembuatnya, masukkan musik, kemudian kalau ada logo, dan lain-lain. Berikut, ini adalah pengaturan-pengaturan yang ada di Quiz Creator. Jadi boleh mengatur pertanyaan, pengaturan pertanyaan secara umum. Berikut ada quiz result. Quiz result itu adalah pengaturan hasil kuis. Bagaimana tampilan kuis nantinya setelah kita selesai membuat kuisnya, setelah kita sebar, maka tergantung dari pengaturan kita di sini. Nah, bagaimana bisa dilihat oleh yang menerima kuis atau yang akan mengerjakan kuis tersebut. Selanjutnya question setting. Ini pengaturan pertanyaan. Jadi berapa KKM-nya, jadi nilai berapa yang mengerjakan kuis bisa lulus. Kemudian bagaimana apa yang dikatakan kalau siswa menjawab benar, misalnya selamat, Anda benar, atau misalnya mohon maaf, Anda gagal. Nah, di sini diatur. Berikut other ini lain banyak untuk yang lainnya. Jadi biasanya di sini untuk membuat password. Jadi kalau kita tidak akan membuat password, maka ini diabaikan saja. Berikut template. Template itu adalah tampilan pada saat Quiz Creator dibuka. Jadi ada beberapa template di sini. Ada 1, 2, 3, 4. 4 yang tampil, masih banyak lagi. Kemudian warnanya juga bisa diatur sesuai dengan selera kita. Selanjutnya adalah layout. Layout itu adalah, ini masih tampilan. Berikut, ini adalah contoh setelah kita preview. Jadi inilah yang tampil kalau kita preview. Nah, untuk komputer-komputer tertentu yang fasilitasnya tidak lengkap, maka ini tidak bisa tampil. Itulah tadi yang saya katakan previewnya tidak ada. Selanjutnya adalah memanage secara online, secara offline. Jadi kemana dia diarahkan? Jadi kalau secara online kita arahkan ke email pembuatnya. Boleh juga diarahkan ke web sekolah. Jadi otomatis hasil tes online akan masuk ke ke email kita ataukah ke web sekolah. Jadi untuk sementara sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan. Sebentar saya akan lanjut dengan tata cara mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Silakan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat bagi kita, materi yang sangat menarik bagi kita. Tentunya hal ini akan masih tersisa di benak Bapak Ibu Guru bagaimana untuk selanjutnya. Karena pasti banyak di antara Bapak Ibu Guru hebat yang ingin mendalami tentang Quiz Creator ini. Baiklah Bapak Ibu Guru hebat Nusantara, saya telah membagikan link presensi. Saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu Guru hebat Nusantara untuk tetap mengisi link presensi. Link materi PPT dari Ibu Ida Haryani juga telah kami bagikan. Silahkan di-download. Baiklah Ibu Ida Haryani, apakah kita langsung membuka sesi pertanyaan Ibu? Ya, silakan. Nanti setelah sesi pertanyaan baru saya lanjutkan dengan aturan
pada saat kita mengikuti workshop. Seperti itu, Bu Moderator. Ya, jadi saya buka dulu untuk pertanyaan Ibu ya. Ya, silakan. Ya, baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Alhamdulillah semangat yang luar biasa sampai pada hari ini kita berada pada partisipan sebanyak 204 orang. Insya Allah semangatnya akan tetap terjaga sampai akhir nanti. Baik Ibu Guru Hebat Nusantara, saya akan membuka pertanyaan. Pada kesempatan ini kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Guru yang sudah melakukan raise hand. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Hajrah SPD. Silakan Ibu Hajrah SPD. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SD Negeri 38 Gatareng ingin mengajukan suatu pertanyaan, yaitu strategi atau langkah-langkah apa yang harus kami lakukan di dalam pembelajaran melihat kondisi pandemik sekarang ini. Kami ini kan mengajar di suatu pedesaan, tinggal di desa yang dimana dihambat oleh jaringan, dan masih banyaknya anak-anak didik kami atau orang tuanya yang belum memiliki HP Android. Jadi apa yang harus kami lakukan untuk tetap pembelajaran ini tetap terlaksana. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ida Haryani. Terima kasih. Saya mungkin membahas yang berkaitan dengan kuis kreator ya. Tadi itu mungkin pertanyaannya ini menyangkut kebijakan. Jadi cocoknya ke Bapak Wakil Bupati tadi atau ke Bapak Pemat. Tapi tidak apa, saya kaitkan dengan kuis kreator. Bagaimana cara mengatasi masalah kalau kita berada di daerah yang tidak ada sinyalnya, sebagian besar siswa tidak ada HP Android-nya, kemudian tidak ada jaringannya. Nah, ini sama seperti yang saya alami di sekolah saya. Persis, saya juga seperti itu. Jadi sharing saja. Kalau saya ini saya pakai beberapa teknik, beberapa cara. Jadi misalnya kalau misalnya ini kalau saya bicara dulu mengenai aplikasi Quiz Creator. Ini aplikasi Quiz Creator untuk membuat soal. Jadi membuat tes online, tes berbasis komputer. Jadi tidak bisa pakai HP. Jadi ini mungkin cocoknya anak-anak kerjanya di laptop atau kerjanya di komputer. Dan bisa dua macam, bisa offline dan bisa online. Jadi untuk daerah-daerah tertentu yang tidak ada jaringannya atau jaringannya jelek atau tidak ada HP Android-nya, nah ini mungkin bisa sekolah memfasilitasi dengan tetap memberlakukan protokol COVID-19. Jadi untuk tesnya. Tapi ini mudah-mudahan nanti COVID-19 segera berakhir sehingga sekolah tetap aktif kembali. Ini bisa digunakan di sekolah dengan meminjam laptop sekolah atau laptop Bapak Ibu gurunya. Itu yang terkait dengan aplikasi Quiz Creator. Mengenai kebijakan saya tidak berani berbicara, tadi hanya sharing pendapat saja, sharing pengalaman. Jadi yang mungkin yang bisa berbicara para penentu kebijakan. Itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Bu Moderator, silakan. Terima kasih Ibu presenter atas solusi yang diberikan. Jadi saya ingin mengingatkan kepada Ibu Bapak Guru Hebat Nusantara bahwa pertanyaan yang akan kita ajukan kepada Ibu presenter hanya yang berkaitan dengan tes berbasis komputer aplikasi Quiz Creator. Jadi hanya tentang materi yang beliau sampaikan Bapak Ibu ya, karena tentang kebijakan tentunya itu di luar dari wewenang beliau. Baiklah Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, saya melihat di part
di attendance ada Ibu tadi perempuan, saya berikan kesempatan kepada Bapak untuk pertanyaan. Ada Bapak Muhammad Aris. Bapak Muhammad Aris, raise hand. Kita berikan kesempatan kepada Bapak Muhammad Aris untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan aplikasi Quiz Creator ya Bapak ya. Disebutkan asal sekolahnya Pak. Suara saya Bu. Dengar suara saya Bu. Kecil Pak. Halo. Kecil Pak, tambah Agak suaranya. kecil Bapak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMK 5 Makassar. Saya ingin pertanyakan masalah aplikasi ini. Pertama adalah kalau aplikasi ini sudah dibuka oleh siswa, apakah siswa tidak bisa membuka materi yang lain untuk mencari jawaban itu? Karena biasanya ada aplikasi lain yang bisa membuka untuk mencari jawaban. Ini saya pertanyakan yang itu. Yang kedua adalah kalau tadi katakan itu bahwa aplikasi ini bisa dipergunakan offline, maka saya ingin pertanyakan adalah pada saat ingin membuka di aplikasi online, kami harapkan bisa kami diberi penjelasan bagaimana cara membukanya offline, sehingga siswa kami ini walaupun di mana keberadaannya itu bisa mengikuti ujian tersebut. Yang ketiga adalah aplikasi ini kalau bisa materi yang sudah diberikan oleh kalau bisa kami di-share untuk kami bisa pelajari setelah webinar ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sekedar memberitahukan kepada Bapak bahwa link materi telah kami bagikan di kolom chat. Baik, langsung saja Ibu pemateri untuk memberikan jawaban. Silakan Ibu. Terima kasih. Saya kurang bisa menangkap dengan baik ya suaranya Bapak. Tadi terlalu pelan. Yang saya tangkap yang saya jawab yang ketiga dulu. Yang 1, 2 kurang jelas. Yang ketiga, bagaimana cara kita memanfaatkannya secara offline. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Quiz Creator ini dapat dimanfaatkan baik secara offline maupun secara online. Jadi kalau secara offline, nanti kita akan share secara offline. Jadi dalam bentuk CD. Sementara kalau secara online itu dalam bentuk. Jadi kita ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan pada saat kita share hasil akhirnya. Mungkin ya bisa terlihatkan di sini. Nah ini jelas ya. Nah ini ada bisa kelihatan layar saya, Bu Ike. Halo Bu Ike, kelihatan layar saya? Kelihatan ya? Tidak Bu, belum. Agak belum ya? Belum. Iya, masih abu-abu. Saya tambahkan saja di sini. Ini kelihatan ya? Bisa kelihatan? Belum Ibu. Oh belum. Oh ya, sudah Ibu, sudah. Kelihatan. Sudah. Bagus. Ya.
Ya, ini Pak, untuk share-nya ada 4 cara di sini. Kalau ini web, LMS, ini online ini. Kalau kita secara offline ini CD atau Excel. Nah, ini Word, Excel ini biasa dalam bentuk Excel atau dalam bentuk Word nanti tesnya. Artinya mau di print, mau dicetak karena nggak ada komputer. Nah, bisa menggunakan ini Word atau Excel. Tapi kalau kita punya komputer tapi tidak punya jaringan, ya pakai yang ini CD atau Excel. Tapi kalau sekolah kita punya LMS, server, pakai yang ini LMS. Nah, ini web, ini secara umum. Nah, itu mungkin yang ketiga. Yang satu apa tadi, Bu Moderator? Tadi juga bola kecil suaranya, enggak jelas. Kecil. Yang saya tangkap cuma yang offline saja, Ibu. Oh ya, kalau enggak salah tadi tentang materi tadi. Jadi materi itu kalau nanti Bapak ikut workshopnya, kami akan memberikan aplikasi Quistrator, aplikasi pendamping dari Quistrator. Kemudian akan diberikan tutorial bagaimana cara bekerja. Kemudian akan diberikan juga teknik bagaimana membuat link. Kemudian akan diajarkan juga bagaimana cara memperpendek link. Kemudian bagaimana menyebarkan link. Jadi itu yang kalau tidak salah. Dari ini saya sebenarnya menangkapnya, saya tidak jelas tadi. Pertanyaan kedua, kira apa ya? Mungkin bisa tanya ulang. Kurang jelas tadi. Silakan Bapak. Seandainya ada pertanyaan yang belum terjawab, silakan Bapak untuk mengajukan kembali. Terima kasih Bu. Saya ingin yang pertanyaan pertama itu yaitu apakah pada saat didengar Bu ya? Iya. Cuma agak kecil. Oh. Iya. Coba. Oke. Jadi pertanyaan pertama saya, apakah pada saat siswa membuka aplikasi ini mengerjakan soal, kita membuka browser untuk mencari jawaban, ataukah pada saat dia membuka langsung kita keluar? Oh iya, banyak jawab dulu ya Pak. Ya, banyak aplikasi yang bisa mencari jawaban tempat lain. Terima kasih Bu. Oh iya, itu Pak. Iya, makasih. Itu nanti kalau dibuka langsung muncul pilihannya. Nanti kalau kita masukkan musik, begitu kita masuk akan diantar oleh musik. Kemudian kita buka, langsung ada beberapa pilihannya. Setelah memilih, langsung ada semacam feedback. Misalnya selamat, Anda benar. Atau maaf, Anda salah. Jadi tergantung nanti apa yang kita masukkan pada saat kita membuat pengaturan seperti yang saya jelaskan tadi. Ya tergantung apa yang kita masukkan Pak, itu yang akan muncul. Jadi kalau aslinya berbahasa Inggris, jadi kalau kita tidak mau merubahnya, maka akan muncul bahasa Inggris. Nah, kalau nanti misalnya anaknya kerja dan tidak mencapai KKM, misalnya KKM-nya 70, skornya anak kita hanya 60, maka akan muncul juga, maaf Anda gagal dalam ujian ini. Nah, tapi kalau misalnya anaknya berhasil, selamat Anda. Seperti itu Bapak. Silakan moderator. Terima kasih Bu. Kalau yang saya tangkap tadi beliau juga bertanya, ketika siswa menjawab kuis, apakah ada kemungkinan mereka bisa membuka browser lain untuk mencari jawaban dari kuis tersebut? Begitu barangkali Bapak ya? Tidak bisa, karena komputernya dipakai, kecuali kalau pakai HP. Ya, iya. Kalau pakai jadi HP, dia tidak bisa dibuka 2 tab, Pak. Ya, pakai HP bisa. Ya. Nah, kalau anak sekarang itu banyak cara. Ya. Ya, begitu mungkin Bapak ya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada penanya selanjutnya. Ada Ibu Erni Handayani. Silakan Ibu Erni Handayani.
Ya, Materi halo itu. Ibu. Kenapa Ibu? Assalamualaikum Bu. Sebut nama sekolahnya Bu. Waalaikumsalam. Iya, Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Erni Handayani dari SMA Negeri 17 Bulukumba, cukup dekat dengan rumahnya Ibu Pemateri. Ketemu lagi Bu setelah kemarin selesai di workshop Salah. Terus terang pernah bawa materi ini, cuma saya selama ini hanya menggunakan secara offline. Saya belum menggunakan secara online. Yang mau saya tanyakan Bu, apakah nanti di online itu yang kita share adalah link, dan apakah bisa masuk misalnya ke email saya, kemudian atau saya langsung share misalnya di blog saya, bagaimana tampilannya nantinya ke anak-anak. Terus apakah nanti hasil yang feedback dari anak-anak itu bisa dalam bentuk misalnya kalau dia form kan dalam bentuk semacam Excel hasilnya atau spreadsheet. Apakah seperti itu hasilnya nanti Bu? Terus pertanyaan saya ketiga adalah apakah misalnya saya mengajar 2 kelas, misalnya 11 IPA 1, 11 IPA 2, dengan soal yang sama, apakah saya bisa beri semacam token, sehingga saya tidak buat lagi soal yang berbeda dari jenjang yang sama dengan kelas yang berbeda untuk online-nya. Terima kasih Bu Ida. Sukses. Silakan. Terima kasih Bu Erni. Silakan Ibu Ida langsung saja. Yang pertama, ada 3 pertanyaan Ibu. Terima kasih Ibu Erni Handayani. Sebenarnya beliau ini adalah pemateri kuis kreator Kabupaten Bulukumba beberapa pekan yang lalu ya. Kebetulan waktu itu saya tidak sempat ikut karena saya kebetulan ada kegiatan yang lain juga kebetulan bersamaan. Untuk kuis kreator ini bisa secara online. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita share-nya, ini tergantung dari share-nya. Kita share-nya pakai apa? Nah, kalau kita mau memanfaatkan secara online, maka kita pilihnya web. Ini share-nya, publish-nya. Jadi pada saat kita publish, kita memilih web. Nah, ini sebelum kita memilih web ini, kita pilih dulu kirimnya kemana. Nah, kalau kita memiliki website sekolah, boleh masukkan website sekolah. Tapi kalau tidak ada, boleh kita masukkan di ditujukan ke email kita. Boleh juga kalau kita tidak memiliki web sekolah, masukkan web blog kita, https sekian. Hasilnya nanti ini bisa sampai secara langsung ke email kita, akan dikirim langsung. Nanti kita akan ubah dalam bentuk spreadsheet atau Excel. Ya, spreadsheet itu Excel online ya. Dan kita akan langsung terima hasil. Kemudian apa lagi ya tadi? Kunci. Bisa dikunci Bu. Kita bisa membuatkan nanti kunci pada saat pengaturan sehingga soal yang sama siswa tidak bisa sembarang buka. Jadi siswa dengan nomor dengan password tertentu. Jadi satu siswa satu password. Jadi bukan satu kelas ya. Saya belum tahu kalau satu kelas sepertinya tidak bisa kalau satu kelas satu password. Yang saya tahu selama ini adalah satu siswa, satu password. Jadi kita input nama siswa, kemudian kita buatkan passwordnya. Kemudian link. Ini nanti di share-nya, kalau secara online itu di dalam bentuk link. Jadi nanti anak-anak tinggal klik untuk menjawabnya. Tapi ingat, ini salah satu kekurangan dari kuis kreator adalah kita tidak bisa menggunakan handphone, melainkan kita hanya bisa menggunakan laptop atau komputer. Jadi tidak bisa kita sebar link di handphone, karena tidak ada pilihannya di sini. Tidak ada pilihan ini hanya ada 4 pilihan. Linknya juga bisa kita share di Facebook,
di blog, di WA, di Kaizala, ya di mana-mana. Yang selama itu merupakan medsos, media sosial yang dapat terhubung dengan orang lain. Itu mungkin sekedar dari saya, Ibu Moderator. Mungkin Ibu Erni Handayani bisa menambahkan sendiri. Malah beliau mungkin jauh lebih banyak pengetahuannya tentang kuis kreator. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ida Haryani, terima kasih Bu Irni Hendayani. Saya kenal betul beliau melalui dunia maya, belum pernah ketemu secara langsung dengan Ibu Erni Handayani. Tapi beliau adalah salah satu partisipan yang selalu ikut aktif dalam kegiatan webinar. Saya selalu ketemu beliau di dunia maya. Ya, terima kasih Bu Erni. Adapun bagaimana Ibu pemateri, apa kita lanjut pertanyaan selanjutnya? Atau kita ketemu di workshop saja? Boleh, boleh. Saya mau kasih dulu aturan tata cara mengikuti workshop ya. Baik Bu, langsung saja kita dengarkan tata cara mengikuti petunjuk dari Ibu Ida Haryani tentang bagaimana selanjutnya kegiatan workshop dari KKGMI ini. Silakan Ibu. Terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi ada kelihatan layar saya? Belum Ibu, masih abu-abu. Oh, abu-abu. Belum ya? Abu-abu ya layar saya. Iya. Sekedar menunggu Ibu, saya mengingatkan kembali buat Bapak Ibu guru hebat untuk tetap mengisi link presensi. Link presensi masih kami buka. Yang ingin materi PPT dari Ibu pemateri juga telah kami bagikan di kolom chat. Kemudian link untuk bergabung ke grup workshop juga telah kami bagikan. Silakan Bapak Ibu guru hebat untuk membuka di kolom chat. Di sana ada link presensi, link materi, dan link untuk bergabung ke grup workshop kita nantinya. Karena workshop akan tetap berjalan sampai 4 hari ke depan. Ya, kelihatan Ibu. Ya. Oke, terima kasih. Jadi pertama-tama tentang struktur materi yang akan kita bahas. Tapi saya belum tahu ya berapa hari. Ini kegiatan kita, ini baru program lama ini 7 hari. Mungkin bisa 4 hari, 5 hari, berapa? 6 hari ya? 26 sampai 3, 4 hari. Ya. Yang pertama-tama nanti kita akan menyusun rencana pelatihan. Nah, apa itu rencana pelatihan? Nanti kita akan menyusun, saya akan memberikan contoh cara menyusun rencana pelatihan, tetapi waktunya disesuaikan dengan ketersediaan waktu Bapak Ibu peserta. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya online atau kerja tugas jam 5 subuh, ya masukkan jam 5 subuh. Tapi kalau bisanya malam, ya masukkan jamnya malam. Kalau bisanya siang, masukkan siang. Jadi boleh sesuai kesempatan Bapak Ibu. Tetapi nantinya rencana pelatihan ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, sehingga kita tidak keteteran pada saat penyelesaian akhir. Jadi nanti ada banyak tugas supaya tidak kebingungan di akhir. Jadi kita kerja sesuai dengan apa yang telah kita susun. Jadi ini semacam agenda kegiatan. Berikut akan dibahas pengenalan dan cara install software Wondershare Quiz Creator. Ini saya perhitungkan waktunya kira-kira 1 jam pelajaran. Kemudian pengenalan dan install software SWF Opener. Ini software SWF Opener ini nanti akan saya share. Kita tinggal copy saja, kemudian install. Kemudian ini nilainya juga 1 jam pelajaran. Kemudian pengenalan quiz properties, quiz setting, quiz result, question setting, ada template, layout, publish, dan manage result.
ini saya perkirakan 6 jam pelajaran karena agak banyak. Kemudian kita akan membuat soal tes dan sekaligus kita publish proyek kuis karakter kita secara offline maupun secara online. Selanjutnya kita akan membuat tes online atau offline dengan software kuis karakter. Jadi kalau tadinya membuat proyeknya, di bawah ini share-nya. Berikut bagaimana membaca hasil laporan nilai tes kuis karakter. Seperti tadi pertanyaan Ibu Erni, di sini dilakukan cara membaca laporan. Selanjutnya mengirim link. Nah, juga pertanyaan Ibu Erni tadi di sini akan dipelajari, tapi saya tidak akan langsung bagaimana mengirimkan link, melainkan saya akan bimbing Bapak Ibu yang belum tahu tentunya, mulai dari bagaimana cara kirim ke Drive, membuat linknya, kemudian memperpendek linknya, kemudian membagikan linknya. Nah, itu nanti yang akan saya pandu di workshop. Selanjutnya ada refleksi dan evaluasi. Refleksi itu mungkin nanti saya akan sebarkan semacam survei, yaitu survei tentang kepuasan Bapak Ibu peserta workshop terhadap pemateri. Dalam hal ini pematerinya adalah saya. Apakah materi yang saya sampaikan itu bermanfaat atau tidak? Apakah cara saya membawakan materi itu baik atau tidak? Apakah Bapak Ibu paham atau apa saja? Silakan menyampaikan melalui refleksi. Kemudian evaluasi itu akan diberikan berupa pretest dan posttest. Pretestnya ini tanpa dinilai, hanya sekedar untuk mengetahui tingkat Bapak Ibu terhadap materi yang akan saya bawakan. Kemudian posttest itu adalah hasil setelah kita ketahui kita pelatihan, dan ini akan dinilai. Kemudian kita akan mengumpulkan tugas melalui kantung tugas. Jadi nanti mungkin ada kantung tugas yang disiapkan oleh pemateri, panitia. Ya, panitia, nanti panitia menyiapkan gitu. Nah, bagaimana teknik pelaksanaannya? Jadi peserta pelatihan itu mengakses software, tutorial, panduan kegiatan pelatihan, kemudian mengerjakan penugasan, melakukan diskusi di grup WA yang telah ditetapkan oleh panitia, baik secara mandiri maupun di bawah bimbingan pemateri. Ini sesuai jadwal pelatihan yang telah kita rencanakan sebelumnya. Kemudian selama pelaksanaan pelatihan, peserta diwajibkan untuk mengikuti pretest. Nah, ini langsung disebar setelah pertemuan pertama. Ini mungkin panitia yang atur, apakah siang ini, sore, malam, atau kapan. Selanjutnya mendownload materi, mengerjakan mengumpul tugas, aktif mengikuti diskusi. Jadi itu sedikit tentang materi yang akan saya sampaikan. Selanjutnya bagaimana penilaiannya? Bisa dilihat layar saya? Tak bisa ya? Abu-abu lagi. Penilaian. Saya ubah dulu. Sudah kelihatan? Belum, Ibu. Belum ya? Belum? Ya, belum. Oh ya? Ada itu? Belum? Belum, Ibu. Kalau ini? Kelihatan? Belum. Kalau layar saya belum. Oh. Gimana? Nggak kelihatan ya? Yang Kalau masih kelihatan, pelatihan masuk penilaian. Kelihatan. ya. Oh ya, makasih. Pelaksanaan pelatihan online ini, tadi seperti yang saya sampaikan tadi, ya, penilaiannya adalah ada kehadiran peserta pelatihan setiap harinya. Jadi ini mengisi daftar hadir juga yang disiapkan oleh panitia. Kemudian
keaktifan peserta pelatihan dalam mengikuti diskusi online. Nah, keaktifan di sini, apakah Bapak Ibu bertanya, Bapak Ibu membantu teman, Bapak Ibu menulis, mengetik, misalnya menyimak, Bapak Ibu memberikan tanda jempol, jempol naik, jempol turun, itu semua dinilai sebagai keaktifan. Jadi, keaktifan Bapak Ibu di forum diskusi, ini akan dipantau oleh panitia. Nah, selanjutnya ada tugas-tugas individu nanti akan diberikan. Jadi tugas individunya itu adalah seperti tadi yang disampaikan, membuat rencana pelatihan, kemudian dikirim ke Drive, buatkan linknya dikirim di kantung tugas. Kemudian membuat kuis kreator penilaian apa saja, apakah penilaian akhir tahun, penilaian tengah semester, penilaian apa saja melalui kuis kreator. Kemudian dikirim secara offline. Ketiga, kuis kreatornya tadi dikirim secara online, jadi linknya yang dikirim. Jadi ada 3 macam tugas yang akan di-store selama pelaksanaan workshop. Nah, itulah nanti yang akan dijadikan dasar dalam penilaian akhir yang akan dilaksanakan oleh panitia bersama pemateri tentunya. Kemudian skornya. Kelihatan Bu Ike? Kelihatan? Belum Ibu. Belum. Susah ya kelihatan kalau bukan PowerPoint. Share screen-nya saja. Saat ini kayaknya kita 2 titik lagi. Sudah kelihatan? Iya, saya tidak share Pak Imros. Pak Imros punya suara kayaknya. Halo Pak Imros. Iya. Kan? Ya, presentase penilaiannya adalah lihatnya. Bu Erni, Bu Ike. Kelihatan? Ya Bu. Sudah kelihatan? Ya. Kehadiran, jadi kalau tidak kelihatan saya bacakan saja. Kehadiran akan dinilai 10%. Keaktifan dinilai 45%, ini adalah penilaian terbesar. Tugas individu dinilai 30%, hostess 15%, KKM kita 71. Artinya kalau kita memiliki nilai 71 sudah lulus. Tapi kalau nilai 70 berarti nilainya C, ya berarti belum lulus. Jadi nilai yang ada 3, ada C, B, dan A. A amat baik, B baik, C-nya cukup atau tidak lulus. Itu mungkin sedikit tentang penilaian. Demikian Ibu moderator, waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum Baiklah warahmatullahi Ibu pemateri kita. Terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan. Ini sangat menarik dan tentunya menggugah rasa penasaran dari para peserta. Partisipan kita sampai detik ini adalah 192 orang. Terima kasih Bapak Guru Hebat atas semangatnya. Selanjutnya saya ingin kembali mengingatkan Bapak Guru Hebat untuk mengisi link presensi. Bagi yang ingin bergabung ke workshop kami telah mengirimkan juga kolom untuk chat via WhatsApp dalam grup. Kami sudah bagikan linknya di grup chat. Kemudian materi juga kami sudah kirimkan ke kolom chat. Baiklah Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, karena waktu jualah yang membatasi kita, maka untuk closing statement Ibu pemateri bisa mungkin memberikan closing statementnya. Silakan Ibu pemateri. Terima kasih. Bapak Ibu Guru Hebat sekalian, se-Nusantara, terkhusus yang berada di Kabupaten Bulukumba, Ibu pemateri hebat, luar biasa pematerinya. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita tidak perlu berputus asa dalam menghadapi kegiatan di rumah saja atau dengan protokoler yang sangat ketat, tetapi di balik itu semua kita masih bisa tetap berkreasi, kita berinovasi,
Bagaimana cara sehingga pembelajaran tetap berjalan, peserta didik kita tetap bisa menerima pelajaran dengan baik, walaupun mereka tidak berada di dekat kita. Guru sesungguhnya adalah orang yang paling banyak idenya untuk menyukseskan yang menjadi tujuannya. Bagaimana cara mencapai tujuan? Bagaimana cara mengevaluasi kegiatan? Itu gurulah orangnya. Saya kira Bapak Ibu guru hebat telah memiliki 1000 motivasi, 1000 cara untuk mengatasi kegiatan pembelajaran selama masa pandemi COVID-19 ini. Salah satunya adalah seperti yang dilakukan oleh KKG Madrasah Kabupaten Bulukumba dengan kegiatan pelatihan kuis kreator ini. Saya berharap kuis kreator ini merupakan salah satu solusi kita dalam masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan saya selama saya membawakan materi ini. Jika ada hal-hal, kata-kata yang saya ucapkan kurang berkenan atau materi saya yang tidak memuaskan hati, mohon dimaafkan. Semoga kita bisa lebih banyak berkreasi di workshop nantinya. Sampai bertemu di kegiatan workshop insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum